Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MTS Negeri Landak, khususnya kelas 9? Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Syabar bisa kembali menemui anak-anak sekalian dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengenai bab bentuk akar. Setelah ini akan ditampilkan papan tulis. Mari kita simak sama-sama penjelasan Pak Sabar mengenai bentuk akar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agar lebih terasa semangat belajarnya, disiapkan alat tulis, buku tulisnya, untuk menulis apa yang nanti Pak Sabar sampaikan di papan tulis agar anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik setiap materi yang disampaikan. Mari kita segera menuju ke papan tulis. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai pembahasan mengenai materi bentuk akar. Silakan bagi yang memiliki buku siswa untuk dibuka bagian bentuk akar. Pak Syabar akan menjelaskan mengenai bentuk akar. Silakan disimak di papan tulis yang sudah terbuka saat ini. Baik, kita mulai kali ini materi kita mengenai bentuk akar. Iya, bentuk akar. Ya, silakan juga ditulis di buku tulisnya. Anak-anak juga menulis mengenai bentuk akar. Oke, yang pertama kita akan bahas ya mengenai pengertian dulu. Pengertian dari bentuk akar ini. Oke. Pengertian dari bentuk akar. Iya. Ya. Pengertian dari bentuk akar, ya. Mungkin anak-anak sudah pernah Bapak sampaikan hasil kalau kita akar. Apa yang anak tahu tentang akar? Iya, benar. Dalam matematika, akar sering digambarkan dengan seperti ini. Nah, ya. Ini adalah disebut juga dengan akar pangkat. Nah, akar pangkat. Ya. Dalam matematika, abang itu disebut dengan akar pangkat. Lambat sekali menulisnya ya. Tidak apa-apa. Oke, akar pangkat. Kemudian, kalau kita beri angka ya, sebagai contoh misalnya adalah akar 4. Nah, maka ini dibaca dari akar pangkat 2 dari 4. Akar pangkat 2 dari 4. Karena memang akar ini ya, akar A itu kalau dibikin perpangkatan maka menjadi A pangkat setengah. Nah, di sini 1, di sini 2. Sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini dibaca akar pangkat 2 dari 4. Hasilnya adalah 2. Oke. Lalu di SD kalian pernah diminta untuk mencari misalnya berapakah akar dari 3. Nah, ini ada pelajarannya ya, sudah pernah. Ya, sudah pernah, tidak perlu Bapak bahas saat ini. Nah, anak-anak sekalian, ini disebut dengan bentuk akar. Bentuk akar ini terbagi menjadi 2. Ada yang akar pangkat ini dibagi menjadi 2. Ada yang bentuk akar, ada yang bukan bentuk akar. Sebagai contoh misalnya akar pangkat 4. Hasilnya berapa?
2 ya, 2 tahu kalian semuanya. Lalu akar 9 berapa hasilnya? Ya, 3 betul. Lalu akar 16 berapa hasilnya? 4. Oke. Lalu ada lagi contoh, misalnya akar 3. Nah, apakah ada hasil berupa bilangan bulat? Tidak ada ya, dia nantinya akan bilangan berkoma. Atau akar 8 misalnya, ada hasilnya enggak? Tidak ada ya, tidak ada hasilnya. Atau misalnya akar 27, ada nggak sih hasilnya? Bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya adalah 27. Tidak ada ya, tidak ada. Kecuali kalau misalnya kalian taruh di sini 3, sini 8. Nah, tahu hasilnya? Iya. Cari bilangan yang dikali 3 kali hasilnya 8. Berapa? 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Ini dikasih keterangan sini 3. Sedangkan ini tidak ada. Ya. Nah, bilangan-bilangan akar yang ada hasilnya seperti ini disebut dengan bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Ya. Bukan bentuk. Kenapa bukan bentuk akar? Karena ada hasilnya. Akar 4 berapa, ayo? Iya, betul. Akar 9 3, akar 16 4. Oke. Nah, sedang ini tidak ada hasil berupa bilangan bulat. Tidak ada hasil berupa bilangan bulat. Maka ini disebut dengan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu adalah akar-akar ya, akar-akar atau akar pangkat 2 yang tidak memiliki hasil berupa bilangan bulat. Disebut dengan bentuk akar. Apakah bisa dicari hasilnya? Ya, bisa. Akar 3 bisa dicari hasilnya, tapi bukan bilangan bulat seperti akar 4 ini. Akar 8 bisa nggak dicari hasilnya? Bisa. Ya 2, berapa. Akar 27 juga bisa, 3, berapa begitu. Tetapi bisakah dia menjadi ada bilangan bulatnya? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan cara disederhanakan. Nah, akar-akar seperti ini, bentuk akar itu ya bisa disederhanakan. Nah, sederhanakan. Nah, ya, bisa disederhanakan bentuk akar ini. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bentuk akar ini adalah bentuk akar bilangan-bilangan berpangkat ya, bilangan-bilangan yang akar pangkat yang hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, bukan bilangan bulat. Sedangkan bukan bentuk akar adalah akar-akar pangkat yang hasilnya adalah bilangan bulat. Bisakah anak-anak mencontohkan lagi yang lebih banyak bilangan yang bukan bentuk akar? Yuk, contohkan lagi. Apa saja? Misalnya akar 25. Ya, berapa? Akar 36. Ya, berapa? Lagi akar 49. Bagus. Oke. Lagi akar 64.
Bagus. Lagi akar 81, akar 121. Banyak ya. Berapa? Akar 25 berapa? Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 25. Kira-kira berapa? 5 ya? Ya, 5 hasilnya. Kenapa sih 5? Kenapa? Karena 5 kali 5 hasilnya 25. 36. Ya, 6. Kenapa 6? Karena 6 kali 6 hasilnya 36. 49. Kira-kira berapa? 49. 7. Kenapa 7? Karena 7 kali 7 hasilnya 49. Selanjutnya 64. 64 berapa? Akarnya 8. Kenapa? Karena 8 kali 8 hasilnya 64. 81. Ya, 9. Kenapa? Karena 9 kali 9 hasilnya 81. 121 kira-kira berapa? 11 ya, karena 11 kali 11 hasilnya 121. Nah, ini semuanya ini disebut bukan bentuk akar. Nah, ini dia, bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat. Ya. Disebut bukan bentuk akar. Lalu bisakah kita mencari misalnya contoh akar 8? Carilah akar 8. Berapakah hasilnya? Atau akar 12. Berapakah hasilnya? Atau akar 20. Nah, berapakah ini? Ya, berapa hasilnya? Ayo. Nah, tentu ini yang akan kita bahas. Kita akan menyederhanakan bentuk akar, ya. Menyederhanakan bentuk akar. Ini yang akan kita bahas, bagaimana akar-akar seperti ini bisa kita cari hasilnya. Oke, dengan cara kalian harus menghafal yang di sini nih. Harus tahu yang di sini. Nih, harus tahu. Ya, harus hafal. Hafal. Akar 4 berapa? 2. Akar harus hafal. 1 sampai 10 minimal, ya. Akar yang hasilnya 1 sampai 10. Ini 2, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harus hafal. Oke. Baik, sudah bisa sampai di sini. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian kedua. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Oke, Pak Sabar akan hapus. Kita hapus dahulu. Ya, Pak Sabar hapus dulu. Mudah-mudahan kalian sudah mencatatnya ya. Penting ini untuk dicatat. Karena kalau matematika tidak dicatat, tidak dipahami, dan jarang latihan, itu akan sulit. Jadi silakan dicatat, banyak mencoba, banyak latihan, insya Allah akan bisa. Oke, A pengertian. Sekarang kita ke B. Ya, B itu adalah menyederhanakan maaf tulisannya agak, menyederhanakan bentuk akar. Oke, bentuk, karena matematika ini harus ditulis ya, akar. Oke, menyederhanakan bentuk akar. Baik, yang pertama kita ambil contoh. Kalau bentuk akar yang pertama, caranya adalah satu, ya, caranya ya, cara satu, ya,
cari perkalian dua bilangan. Cari perkalian dua bilangan. Jadi A kali B, ya. Dua bilangan berarti ada dua. Salah satunya, jadi dari dua tadi salah satunya di bilangan itu, salah satunya adalah bilangan bukan bentuk akar, bukan bentuk akar. BA bentuk akar ya, Pak singkat. Salah satunya adalah bilangan bukan bentuk akar. Apa saja itu tadi? Akar 4 ya, akar 4. Salah satunya harus ini. Atau akar 9, salah satunya harus ini. Akar berapa? 16. Ya, akar 25 ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi syaratnya pertama, untuk menyederhanakan bentuk akar, satu, carilah perkalian dua bilangan. Jadi cari perkalian dua bilangan. Yang kedua, salah satunya ya dari dua perkalian itu adalah bilangan bukan bentuk akar. Bilangan bukan bentuk akar tadi apa sudah Pak Sabar jelaskan sebelumnya. Di antaranya paling kecil adalah akar 4, lalu akar 9, akar 16 dan seterusnya. Contoh ya, akar 8. Sederhanakan akar 8. Lalu akar 12. Lalu akar 18. Lalu akar 50. Oke. Nah, kita coba nih. Sederhanakanlah bentuk akar dari akar 8, akar 12, akar 18 dan akar 50. Ada nggak sih akar 8? Tidak ada, ya. Tidak ada. Yang ada 9, 4. Nah, maka kita harus cari perkalian dua bilangan untuk menyederhanakannya. Kita bikin akar di sini, akar perkalian dua bilangan. Di sini harus kali 8 itu. Salah satunya adalah bilangan bukan bentuk akar. Salah satu perkalian ini adalah di antara ini. Yuk, 8 itu berapa kali berapa sih? Salah satunya ini. Kita contoh ambil 4. 4 kali berapa yang hasilnya 8? 2. Nah, terus di sini 4 kali 2. Kenapa enggak 8 kali 1? Ya. Karena salah satunya harus bilangan ini. Salah satunya. Maka ini 4, kita ambil 4. Kenapa enggak 9? Karena kelebihan. Kita ambil 4. Akar 4 kali akar 2. Oke. Sudah, kita pisahkan. Akar 4 dikali akar 2. Oke, sama dengan akar 4 hasilnya berapa? Sudah tahu ya, akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Akar 2 tidak ada. Ini paling kecil. Nah. Iya. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi akar 8 itu disederhanakan menjadi 2 akar 2. Sudah jelas? Mungkin belum, kita tambah lagi misalnya 12. Yuk coba cari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 12. Oh Pak, 6 kali 2. Coba aja 6 kali 2. Akar 6 kali 2. Coba kalau 6 kali 2 ada nggak sih salah satunya ini? Ya ada ya, akar 6 tidak tahu, akar 2 tidak ada, akar 6 tidak ada, akar 2 juga tidak ada. Kalau gitu kira-kira ini berarti ini bukan. Kalau gitu kira-kira yang tepat apa? Oh Pak, 4 kali 3. Akar 4 dikali
3. 3 tidak ada akarnya. 4, oh 4 ada. Nah, berarti ini betul. Berarti 12 itu adalah 4 dikali 3. Nah, oke, kita pisahkan. Akar 4 dikali akar 3. Oke, akar 4 hasilnya berapa? 2. Akar 3 tidak ada. Nah, ternyata akar 12 itu adalah 2 akar 3. Baik. Masih kurang ya? Masih kurang? Tambah lagi ya. Oke, kita coba lagi sekarang. Akar 18. Akar 18. Kira-kira berapa sih akar 18 perkaliannya? Yuk, yang harus ada di sini. 4 kali berapa hasilnya 18? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada 4, gunakan 9. Oh, ada Pak. 9 kali 2. Oh, ini betul sekali. Berarti akar 18 itu adalah akar 9 dikali 2. Nah, pinter. Akar 9, nah ini kita pisahkan jadi akar 9 dikali akar 2. Oke, akar 9 berapa? 3 ya. 3 akar 2. Nah, pinter. Bagus sekali ya. Mudah ya. Sangat mudah untuk dipraktikkan. Terakhir 50. Akar 50 kira-kira berapa nih perkaliannya? Ya. Nah, perkalian berapa di antara ini dan seterusnya? Ada Pak. 50 itu 25-nya ada 2. Oke. Berarti Pak boleh nggak sih nulis 25 dengan 50? Boleh aja. Contohnya 2 dikali 25. Boleh. Tidak masalah. Kita pisahkan. Akar 2 dikali akar 25. Oke. Kira-kira berapa? Akar 2 tidak ada? Tidak ada. Akar 25 ada berapa? 5. Ya, akar 25 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 5 akar 2. Iya, ini dia. Baik. Ini dia ya, cara menyederhanakan bentuk akar. Anak-anak bisa latihan di rumah ya untuk mencoba. Silakan untuk latihan di rumah. Jadi kalau tidak ada latihan akan susah. Jadi harus latihan ya, sederhanakan bentuk akarnya ya. Sabar, akan kasih soal ya untuk latihan di rumah. Cukup 5 soal, tidak perlu banyak-banyak ya. Tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama adalah cari akar ya dari 45. Oke, 45 sederhanakan. Yang kedua, cari akar dari 75. Ya, ini mudah sekali. 3, cari akar dari 72. Ya, 72. Dan yang keempat, cari akar dari 200. Kayaknya 4 soal aja ya. Oke, 4 soal aja. Baik, silakan untuk latihan di rumah. Ada 4 soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Mudah sekali. Contohnya sudah ada di sini ya. Contohnya sudah ada di sini. Ini contohnya, ini untuk latihan di rumah ada 4 soal. Sederhanakan ya. Akar 45, akar 75, akar 72, dan akar 200. Selamat mencoba. Demikian tadi penjelasan singkat Pak Syabar mengenai bentuk akar dari pengertian dan juga bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa banyak latihan, banyak belajar
cari sumber-sumber belajar yang lain agar tetap bisa memahami materi yang telah disampaikan. Demikian dari Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.